Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Salsabila dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Dilapahri, dan Ekawati. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah linguistik umum dengan materi morfologi. Pengertian morfologi. Morfologi berasal dari kata morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphe yang digabungkan dengan logos. Morphe yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Bunyi O yang terdapat di antara morphe dan logos ialah bunyi yang biasa muncul di antara dua kata yang digabungkan. Jadi berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata atau struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap makna atau arti dan kelas kata. Pengertian morfologi menurut para ahli. Menurut Tarigan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Menurut O'Grady, morphology is the system of categories and rules involved in word formation and interpretation. Yang berarti bahwa morfologi adalah sistem kategori dan aturan yang digunakan dalam pembentukan kata serta interpretasinya. Menurut Vihar, morfologi atau tata bentuk. Morfologi ada pula yang menyebutnya dengan morphemics, adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Bentuk dan makna kata. Bentuk disebut juga sebagai arus ujaran dan makna disebut juga sebagai isi. Bentuk bahasa adalah bagian dari bahasa yang dapat diserap oleh panca indera, baik dengan mendengar ataupun dengan membaca. Bentuk bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur-unsur segmental, adalah bagian dari bentuk bahasa yang dapat dibagi-bagi atas bagian-bagian atau segmen-segmen yang lebih kecil. Unsur besar hingga ke bagian yang paling kecil adalah wacana, dalam kurung, yang dapat berwujud alinea, rangkaian alinea yang membentuk satu kesatuan, anak bab, satu karangan utuh, kalimat, klausa, frasa, kata morfem, suku kata, dan fonem. Yang kedua adalah unsur-unsur suprasegmental, adalah bagian bentuk bahasa yang kehadirannya tergantung dari unsur-unsur segmental, terdiri dari intonasi dan unsur-unsur bawahan. Unsur-unsur intonasi atau tekanan adalah nada, diukur dari tinggi rendahnya suara, durasi, lama waktu yang diperlukan untuk mengucapkan setiap segmen, perhentian yang membagi-bagi sebuah arus ujaran. Makna adalah isi yang terkandung di dalam bentuk-bentuk tadi yang dapat menimbulkan reaksi tertentu. Reaksi itu dapat timbul karena kita mendengar kata tertentu, dalam kurung makna kata atau makna leksikal, mendengar atau membaca rangkaian kata-kata yang membentuk frasa, klausa, kalimat, atau makna wacana.